masih ada lah ya. Mungkin itu alternatif pasti ada ya. Tapi digitalisasi biasanya udah seperti kayak Google Map gitu ya, atau radar dengan posisi apa namanya kegiatan sehari-hari. Nah kemudian pengukuran juga perlu dikalibrasi. Kalibrasi itu kesesuaian. Kayak misalnya kalau kita lagi bawa kapal, kita punya radar kita perlu dikalibrasi karena dimakan waktu, dimakan usia, sama dimakan aktivitas sehari-hari. Maka perlu dikalibrasi. Di sini sering nggak aktivitas pengukuran dikalibrasi radarnya supaya on lagi nih ke posisi awal gitu. Nah kebetulan mertua saya itu teknisi radar JRC gitu. Jadi kalau ada radar-radar rusak tuh mertua orang tua saya, yang bapak itu sering berangkat ke luar daerah, ke pelabuhan-pelabuhan benerin kapal yang radarnya rusak gitu. Dan nanti kalau ada kontak-kontak mau benerin boleh. Gitu. Nah, kemudian ya, kalau bisa. Bapak saya freelance, nggak terikat sama PT. Oke lanjut ya. Kemudian hasil pengukurannya harus akurasi sama presisi. Baru penyajiannya kita harus menyajikan karena kalau ada hasil pengukuran disajikan. Sajikannya dalam apa? Tabel, ya kan? Bisa harga, bisa satuan. Misalnya penyajiannya kalau hubungannya sama uang ada, kalau sama quantity itu satuan. Contohnya kayak berapa tipis, berapa meter, berapa kilogram, berapa gram itu, berapa oz, berapa ton. Nah ini perlu kita. Nah secara umum seperti ini, bapak kita belajarnya seperti ada ini ya, ini juga ada ya. Saya ini perempuan, mudah-mudahan. Saya kalau udah para ini anak teknik, anak nautik itu kebanyakan laki-laki ya. Nah kita lihat di sini ada secara umum kita belajar seperti ini ya. Kita akan belajar apa namanya sesuai dengan agenda yang cari, yaitu tentang poin inti. Poin inti yang akan kita belajar. Nah itu yang secara besarnya intinya ada di sini ada besaran yang konsep, ada besaran yang matematis. Kalau yang konsep itu besaran pokok, besaran turunan. Nanti kita belajar detailnya yang depan. Kalau yang matematis ada yang skalar, ada yang vektor. Nah ini secara umum. Nah diapain aja dulu ini. Cukup gitu ya. Kita pelan-pelan aja lah, nggak usah dulu-dulu. Oke itu aja dulu besaran fisika yang konsep maupun yang matematis. Ada yang pokok. Besaran pokok itu apa? Besaran yang hanya terdiri dari 7 saja. Di antaranya besaran pokok itu ini: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, tensi cahaya, jumlah zat. Dimana kita bisa tahu besaran pokok satuannya cuma 1 meter, kilogram, second, Kelvin, ampere, kandela, kilomol. Tapi kalau besaran turunan, saya besaran pokok dia cuma 7. Tapi kalau besaran turunan itu gabungan dari besaran pokok. Jadi kayak luas. Luas kan satunya apa? Meter persegi. Betul ya? Atau M kuadrat. Berarti dia M-nya ada 2. Nah, kalau udah lebih dari 2, lebih dari 1, kalau meter saja kan besaran pokok. Kalau dia lebih dari 2, berarti udah meter kuadrat. Berarti itu udah ke besaran turunan. Karena lebih dari besaran pokok. Gitu. Kemudian yang berikutnya kayak volume balok misalnya, panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Satuannya meter kubik atau meter pangkat 3. Berarti M-nya udah ada 3, M kali M kali M. Kalau M-nya udah lebih dari 1, udah pasti besaran turunan. Terus kecepatan meter per second. Berapa kecepatannya? Satuannya meter per second kan?
M per S. Berarti udah ada dua tuh di situ besaran pokok, M-nya dan S-nya. Berarti itu bukan besaran pokok, berarti besaran turun. Nah, secara matematis ada besaran skalar, ada besaran vektor. Kalau besaran skalar itu yang apa? Tidak memiliki arah, dia hanya memiliki nilai. Contoh, berat badan orang. Itu besaran skalar. Gak mungkin kan kita nanti berat badan orang ke arah kanan ke kiri atau ke utara ke selatan, gak mungkin kan. Berat badan orang ya hanya apa? Berapa kilo, selesai. Suhu berapa derajat nih panasnya badan Anda gitu ya. Misalnya suhunya 100 derajat. Nah, mungkin kan suhu badan 100 derajat. Mungkin 37 atau 36 derajat. Berarti kan nggak ada lagi arahnya. Itu skalar. Tapi kalau yang vektor itu dia punya nilai dan arah. Ya. Yang punya vektor dan arah itu, yang memiliki nilai dan arah itu adalah yang seperti kecepatan. Betul ya? Arahnya kemana? Selatan, ke utara, kecepatan angin. Ke timur, ke barat, ya ke tenggara, dan seterusnya. Biasanya ada LS, bintang selatan, dan BBS, bujur selatan, dan seterusnya. Nah, jadi apakah sudah memahami nih maksudnya? Yang skalar itu nggak pakai arah, yang vektor itu nggak punya arah. Yang vektor itu memiliki arah. Yang skalar tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai. Yang vektor itu memiliki nilai dan arah. Seperti itu ya. Nah, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Nanti saya share ke ketua kelas ya materinya. Terima kasih.